Ya, balik lagi selebritan di Selebrita Pagi eksklusif Janji Cinta Kaesang dan juga Erina. Yes, Kesha, dan di hadapan kita semua selebritas kita masih melihat proses kirap ya Mbak Mara ya. Ya, betul sekali Mas Ivan. Dan terlihat seperti tadi dalam proses kirapnya Bapak Presiden Joko Widodo sempat berhenti. Tapi bukan bagi-bagi sepeda kali ini ya? Bukan, nggak muat dong Ivan. Oh iya, terlalu gede ya? Itu bagi apa Mbak Mara kira-kira Mbak? Sepertinya membagi kaos ya tadi ya. Atau souvenir mungkin atau souvenir ya. Tapi Hmm. memang beliau kan sifatnya seperti itu ya, jadi senang berbagi kepada siapa saja. Ya, dan itu masih terlihat memegang souvenir sepertinya, dan selamat untuk yang mendapatkannya ya. Ini kelihatannya ya untuk warga Solo, Surakarta, ini double happiness. Yang satu mendapat kesempatan untuk menjadi saksi hidup, saksi sejarah untuk momen yang tidak akan terulang kembali ya Mbak Mara ya. Betul. Dan yang kedua senang juga kayak masuk pipi tuh. Halo semuanya di situ ya. Ya, kalau kita lihat ini sebenarnya dalam prosesi kirap ini, kalau bisa dilihat secara langsung totalnya ada 28 kuda, terus ada 12 kereta kencana, dan kalau mau dilihat ada barisan kirap pertama itu ada kurang lebih 81 orang prajurit Keraton Kasunanan Surakarta. Seperti ini yang kita lihat sekarang ini ya Kesha. Iya, dan mungkin ini apakah 81 orang ini ada maknanya atau seperti apa nih Mbak Mara? Mungkin bisa. Iya, jadi prajurit Keraton Surakarta ini kalau kita lihat ya, pada zaman dahulu kala memang mereka istilahnya seperti tentara saat ini ya. Mereka itu bertanggung jawab terhadap keamanan negari ya. Jadi negara begitu ya. Jadi mereka bertanggung jawab menjaga keamanan negara. Nah, kalau kita lihat kenapa jumlahnya 81, saya sendiri juga berpikir apakah ini erat kaitannya dengan budaya Surakarta, di mana kalau 8 tambah 1 itu kan 9. Ya. Nah, kalau siraman Surakarta itu juga biasanya yang menyirami itu 9 orang. Nah, itu karena kaitannya berkaitan dengan kepercayaan agama Islam ya, yang memang disebarkan oleh Wali Songo. Jadi kental budaya ya, kental nilai budaya sebetulnya. Sebenarnya kalau mau dilihat dari kirap ini, kita juga belajar sejarah, benar nggak sih? Iya, betul sekali Mbak Kesha. Wow. Nah, ini wajah gagah sekali. Bahagia ya Mbak Kesha dengan wajah anggunnya ya, wajah Ayu dan anggun. Dan kalau mau dilihat ini sebenarnya suasana cuacanya di sana gimana? Panas sepertinya ya. Sepertinya panas ya, tapi antusiasme tidak mengurungkan niat warga untuk turut serta menjadi bagian dalam kirap. Kapan lagi? Mungkin kalau saya di sana saya juga ingin ikut sebenarnya, Iva. Ikut ngapain kalau boleh tahu? Nggak akan lihat, nonton, siapa tahu saya dapat souvenirnya. Anda rebutan sama saya kalau kayak gitu, Kesha Maro. Dan anyway, ini sepertinya Erina ini sebenarnya junior kamu ya, Kesha ya? Iya, dia tahun 2022. Ivan. 2022. Ya, finalis Putri Indonesia 2022 dari Yogyakarta. Sempat ketemu kah waktu itu? Nggak sempat. Nggak sempat ya? Ya, karena saya urus anak, maklum saya sudah udah berubah menjadi ibu-ibu. Iya, waktu itu. Nah, oke, kita kembali Mbak Mara. Ini ngomong, ini dia nih kuda-kudanya nih ya. Iya. Dan seperti ini kudanya spesial ya Mbak Mara, dengar-dengar ya? Nah, kalau spesial kuda itu memang biasanya mereka memiliki itu ya, istilahnya merawat kuda-kuda tersebut. Ya, jadi memang sengaja dipilih kuda-kuda yang terbaik untuk ya menjadi bagian dari acara kirap ini. Karena kalau kita tahu kirap itu bukan hanya sekedar kedekatan ya antara masyarakat dengan pemimpinnya, tetapi juga bagian dari upacara pemimpin untuk memperkenalkan sepasang pengantin kepada masyarakat dan juga mengucapkan bentuk terima kasih ya bahwa mereka sudah bersedia turut serta hadir memberikan restu. Karena kalau di Jawa hadir ini kan pastinya dengan keikhlasan dan ingin ikut berbahagia begitu. Betul sekali, walaupun melihat cuaca yang mungkin panas saat ini, tapi tidak mengurungkan niat mereka untuk memberikan yang terbaik untuk pengantin. Mas Gibran pun, Mas Gibran sebagai wali kota Solo tadi saya lihat sempat berhenti keretanya sebentar dan berbicara ya. Beliau juga sepertinya mengikuti ayahandanya Bapak Jokowi dalam memimpin wilayah Surakarta. Sekalian kirap, sekalian bertugas ya Mbak ya? Iya. Menjaga juga sebenarnya. Karena jadi bagian dari tanggung jawab Mas Gibran juga ya. Betul sekali. Ya. Nah, sekedar informasi nih Ivan dan juga Mbak Mara, bahwa kusir kereta dari pengantin ini dibawa oleh Aibtu Warsito yang bertugas di Polres Cilacap, Jawa Tengah.
luar biasa sekali ya. Ini sebenarnya tugas-tugas mulia ya dari membawa pengantin. Karena kalau pemirsa di rumah tahu bahwa ini mempunyai jarak tempuh sekitar 1,8 km. Nah, kalau kira-kira 1,8. Ivan mungkin kan ini guru matematika kan, jadi bisa coba membayangkan kira-kira dari mana ke mana nih kalau di Jakarta. Kamu nantang saya, kenapa nggak kasih tau dulu? Kan saya bisa hitung-hitungan gitu loh. Kalau lagi live begini saya kelihatan nggak siap ya dong ya. Supaya ketahuan kalau memang kamu guru. Oh gitu ya. Kan? Kebetulan kurang lebih tadi saya sudah pakai Google Maps sih Mbak Mara, untungnya. Jadi saya udah tahu kurang lebih 1,8. Itu kurang lebih kalau di Jakarta kita bisa perkirakan dari Monas itu ke Gambir, tapi 3 kali bolak-balik. Oh, oke. Gitu, jadi kurang lebih 500 meteran dan bolak-balik 3 kali. Ini Jan Etes ini memang seringkali membuat kita salah fokus loh sebenarnya loh. Dari kemarin ya, tinggalnya Karena lucu sekali ya Mbak ya. sebenarnya Bintangnya yang bintangnya. lucu membuat Iya. membuat kita jadi ikutan ingin melihat ya. Iya, sebenarnya ini bintangnya dalam acara ini sebenarnya bukan sepertinya kayak Sandang Edina, tapi malah adik kecil ini yang bikin kita selalu tertawa, Bener loh. bahagia. Jadi seakan second lead syndrome gitu ya. Saya jadi sindrom ya. Karena memang sempat viral juga video-video dari kemarin sempat Mas Jan Etes ini berlagak menjadi seorang pas pampres. Waduh, menjaga-jaga. Terus waktu itu tiba-tiba menjadi juru bicara dadakan ya. Ya. Mewakili Bapak Jokowi. Iya, tadi juga tadi dikatakan ya bahwa yang menjadi kusir itu kan Bapak Aibtu ya. Iya. Jadi beliau itu juga sebetulnya merupakan keluarga yang memang sudah terbiasa untuk istilahnya bekerja sama dengan kuda. Jadi dari secara turun-temurun menurut beliau saya juga sempat melihat ya, memang turut andil bagian dalam kegiatan keraton ya ataupun upacara-upacara keraton yang berkaitan dengan kuda kencana. Dan juga ada informasi bahwa kuda kirap ini didatangkan langsung dari Klaten. Dari Klaten, Klaten. ya. Oh ya. Itu Klaten memang itu dari sana, maksudnya dijaganya, dipeliharanya itu memang dari Klaten atau memang ada beberapa wilayah atau memang dari Surakartanya sendiri memang dari sana? Klaten ke Surakarta itu tidak jauh ya Mbak, karena itu kan memang wilayah Karesidenan Surakarta darinya. Jadi dari segi jarak tidak jauh dan memang daerah tersebut sepertinya tempat pengembangbiakan kuda tersebut. Dan setahu saya kuda-kuda ini juga bagian dari kuda dengan generasi yang baik ya, alias keturunan dari kuda Australia kalau tidak salah. Oke. Iya. Ini kalau memang saya sempat research juga dari hasil riset, memang kudanya ini katanya jenisnya KPI ya Mbak ya. Ternyata bukan TV doang ya ada KPI-nya. Kuda pun jenisnya KPI, jadi KPI itu blasteran antara lokal dan juga Australia. Oh, Gitu. Jadi yang lokal itu adalah betinanya, dan memang kalau kita lihat ini kan kudanya bukan sembarang kuda ya, keker-keker ini. Tingginya mungkin bisa 1,5 meter ke atas. Nah itu diambil dari pejantan tangguh dari Australia. Dan katanya kalau nggak salah ini juga dari kudanya ini betina-betina atau gimana ya Mbak Mara ya? Ini betina atau jantan? Yang dipilih Bisa dilihat sepertinya nih. betina ya. Entah kenapa ya. Kayak kemarin ada yang namanya siapa kudanya itu kuda namanya Agustin atau ya. Agustin ya salah satunya ya. Tapi bukannya biasanya itu jantan ya? Kenapa harus betina atau memang pemilihan atau memang yang lagi siap betina gitu? Sepertinya demikian, karena yang dipilih itu 2 kuda, itu usianya kalau tidak salah masih termasuk muda ya. Jadi yang satunya 3 tahun, ya yang satunya 6 tahun. Ya, saya juga kurang paham untuk pemilihan kuda tersebut. Iya. Kemungkinan dipilih yang memang dalam kondisi prima begitu Betul ya. sekali ya, karena memang kalau mau dilihat ini jarak tempuhnya lumayan ya, 1,8. Kayak kamu bilang tadi, Monas ke Gambir 3 kali. Gambir 3 kali, Tapi bolak-balik 3 kali. ya. Tapi itu kan dalam posisi, kalau sekarang ini kan jalan. Kalau misalnya yang kalau Car Free Day kan lari, ini mungkin lebih cepat. Kalau Lebih ini cepat, agak iya. sedikit lama ya. Jalan santai lah gitu, karena memang Betul seperti sekali. yang Mbak Mara sampaikan juga, dari tujuan kirap ini ya Mbak, selain jadi acara bagian dari pernikahan, ini juga festival budaya ya. Betul. Dan juga ini adalah momen bagaimana menunjukkan kedekatan dari Bapak Jokowi sendiri dan keluarga dengan rakyatnya. Dan Pak Jokowi itu benar-benar total ya dalam memberikan istilahnya kepada masyarakat itu, dari upacara yang sangat lengkap bahkan juga hiburan. Oke. Dan Mbak Mara ini kalau nggak salah ada prosesi
udik-udik ya. Ini maksudnya prosesi udik-udik ini apa ya? Apa memang harus ada di dalam prosesi kirap di dalamnya atau seperti apa? Ya, udik-udik tadi sebetulnya sudah di awal ya bagiannya itu yang pas masih di Loji Gandrung tadi. Tapi nanti kita biasanya akan bahas pada saat kita nanti sesi berikutnya, Mbak. Oke. Setelah kirap, karena setelah kirap kita akan lanjut dengan melihat kembali kegiatan yang sudah di upacara yang sudah berjalan di Loji Gandrung. Oke. Wow, bisa dilihat antusias masyarakat yang ada di Surakarta. Nah, Keisha, dan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol di backstage sama Mbak Mara. Mbak Mara kalau melihat ini katanya teringat sesuatu ya Mbak ya? Apa tuh? Sosok besar juga di dunia yang memang dekat dan disegani. Jadi setiap kali memang keluar, disambut dengan rakyat ya Mbak ya? Iya, Ya. jadi saya kalau ngeliat kirap ini mengingatkan saya kepada almarhumah Ratu Elizabeth II. Jadi Ratu Elizabeth II itu setiap keluar dari istana pasti akan selalu disambut dengan sangat antusias. Bahkan pada saat berbagai acara yang berkaitan dengan royal family ya, Yes. keluarga keraton kalau bahasa Jawa. Tapi kalau di sini kita melihat bahwa Pak Jokowi ya sebagai pimpinan dalam negara. Betul sekali. Memang kalau mau dilihat ini sebenarnya seperti kerajaan ya. Jadi Iya. dari pemimpinnya bertemu dengan masyarakatnya dan antusias di sini bisa terlihat bahwa antusias dari masyarakat ini kalau bisa dilihat ini kayaknya seluruh masyarakat Surakarta nggak ada di rumah. Iya, Semuanya jangan-jangan ya. di jalan. Makanya Jangan-jangan semua turun ke jalan untuk ikut Yes. Dan ini serta juga dalam bagian bisa kirap ini. bisa menjadi peringatan untuk hati-hati kalau keluar rumah, tolong dikunci karena ini menjadi momen untuk yang tidak berkepentingan ya. Dan pastinya yang di jalan hati-hati, yang di hati jangan jalan-jalan. Waduh, Masuk. kamu selalu curhat Itu lain lagi, Mas. Lain lagi ya. Mbak Mara, ini kalau kita lihat prosesi kirap ini sebenarnya kan kita sudah pernah menyaksikan juga di Mas Gibran dulu ya, Mbak Kahiyang, dan sekarang terjadi di Mas Kaisang. Apakah prosesi kirap ini sebenarnya sempat terjadi di event-event lain juga Mbak sebenarnya? Biasanya kalau kirap ini kan tidak wajib diadakan ya. Oke. Kalau untuk keluarga keraton atau ya itu memang biasanya kirap yang sampai ke jalan dengan menggunakan kereta kencana. Oke. Kalau untuk masyarakat umum saat ini kirap itu biasanya hanya lebih kepada iring-iringan pengantin menuju pelaminan. Oke. Nah, itu juga bagian sebetulnya dari upaya memperkenalkan pengantin kepada masyarakat umum karena pada akhirnya mereka akan menjadi bagian dari bebrayan ya. Kalau orang Jawa bilang bagian dari masyarakat. Oke. Itu tuh, oke. Kalau memang sudah menikah, ada status baru, harus diproklamirkan, dipagerin gitu loh. Ya enggak juga lah. Maksudnya diperkenalkan supaya semua orang bisa tahu dan bisa mengirimkan doa. Mengirimkan doa, Betul, exactly. untuk selalu Betul, langgeng bagiannya. ya sampai maut memisahkan. Betul. Itu kan doa kan luar biasa ya karena ya kalau misalnya bisa diperlihatkan apalagi ke khalayak umum, doanya lebih banyak. Yes. Ya, setuju Gitu. sekali dengan pendapat Mbak Keisha. Wow, meriah sekali. Raut muka kebahagiaan dari Bapak Jokowi ya. Karena Pak Jokowi mungkin berpikir akhirnya anak saya yang terakhir Lulus juga ya. lulus juga. Karena kalau mau dilihat ya momen-momen yang sebelum-sebelumnya kan ya sempat ada perjalanan cinta Ya anak muda lah. biasa seperti kamu kan. Jangan. Akhirnya jodoh itu akhirnya Tuhan yang atur. Iya, kalau gitu kamu doakan saya juga supaya bisa segera menyusul Kaisang ya. Amin, amin. Ya, berbicara soal berdoa untuk mendapatkan jodoh itu sebetulnya bagian dari kemarin ya, acara langkahan ya. Mbak Keisha itu kan melangkahi kedua kakaknya. Mbak Si Elisa. Erina. Ya, Mbak Mbak Erina, Erina. Iya, Mbak Mbak Erina. Keisha, mohon maaf ya Mbak Keisha Keisha. paling tua masalahnya. Enggak, Keisha maksudnya lagi memanggil. Iya. Karena kita lagi diperlihatkan dengan kehebohan dari suasana perjalanan kirap Oke. ini. Jadi pada saat kalau kita kembali kemarin ya ke upacara langkahan itu Mbak Erina meminta restu dengan mengatakan tapi sebelumnya meminta maaf karena melangkahi kedua kakaknya karena beliau sudah mendapatkan jodoh terlebih dahulu ya dan kakaknya memberikan restu dengan mengizinkan untuk menikah dan itu juga diberikan pelangkah ya. Biasanya pelangkah itu apa yang diminta oleh kakaknya itu diberikan begitu ya, disetujui untuk diberikan, disanggupi untuk diberikan dan itu juga nantinya di situ adalah bagian dari mana Mbak Erina mendoakan kedua kakaknya untuk lekas mendapatkan jodoh.
Tapi nggak tahu ya berapa atau apa yang diminta Iya. oleh kakaknya ya. Iya, Kita akan betul. cari tahu, Kesya. Tugas kita untuk cari tahu ya. Kayaknya kamu aja Ivan. Aku aja ya. Oke. Ini semakin siang, cuaca yang semakin panas, justru terlihat lebih banyak masyarakatnya berkumpul Ya, ya. walaupun panas tetap antusias ya. Betul sekali. Tuh, Jan Etes dilapin keringatnya. Meskipun keringetan banjir, tapi nggak membuat semangatnya surut ya. Betul sekali. Ini tetap ya memberikan senyuman yang terbaik walau panas. Jujur Kesya, sebenarnya rasanya kalau misalnya kita aja menyaksikan dari studio Selebrita di Jakarta nih ikut seneng ya, ikut terharu. Kita bisa membayangkan nih sebenarnya bagaimana perasaan warga Solo yang menjadi saksi langsung loh. Betul. Untuk, wah, tapi sejarah saksinya ini. bukan dari Solo aja, karena sebenarnya di kemarin kan selalu dipermasalahkan artis siapa nih yang diundang, Ivan. Kita pun diundang dari kemarin sampai hari ini dan sampai nanti malam loh. Betul, Jadi pastinya. kita nggak minder. Karena sebenarnya kita diundang karena kita langsung melihatnya. Yes, exactly. Dan pastinya seluruh mata dari penduduk Indonesia, Sabang sampai Merauke pun sebenarnya diundang untuk ambil bagian dalam kebahagiaan ini. Karena ini benar-benar Mbak Mara seperti ini adalah definisi pesta rakyat yang sesungguhnya ya. Iya, betul ya. Jadi memang itu adalah bagian bahwa bentuk syukur ya, makanya dibilang tasyukuran ya. Jadi Bapak Jokowi tidak berharap ini disebut sebagai katakanlah awalnya ngunduh mantu ya, tapi lebih kepada prosesi syukur bahwa beliau sudah berhasil mengantarkan anaknya dan melepasnya menuju kemandirian melalui pernikahan ini. Oke. Ini perjalanan yang luar biasa, yang boleh dibilang sangat panjang ya. Betul, apalagi kalau kita mulai dari pasang beli KTP ya. Itu apa itu? Pasang beli KTP itu adalah pasang seperti itu ya, daun kelapa yang istilahnya dibuat sedemikian rupa, dirangkai dengan seperti bentuk loso ya atau tikar kotak begitu, kotak lonjong yang ditaruh di atas pintu tempat perayaan pernikahan berlangsung. Nah, itu sebagai simbolisasi dari pembersihan ya. Kan bale itu tempat ya, tapi itu menghilangkan ya. Menghilangkan hal-hal yang buruk di masa lalu untuk menjalani sesuatu dengan lebih baik. Jadi harapannya dengan memasang beli KTP itu acara pernikahan dapat berjalan dengan lancar. Itu kan sudah diadakan sebelum acara siraman ya. Nah, setelah itu masuk ke setelah beli KTP dan pasang tumbuhan, lalu dilanjutkan dengan prosesi siraman. Lalu setelah siraman ada midodareni, setelah midodareni kemarin akad nikah dan panggih yang semuanya berlangsung di Yogyo ya, di Yogyakarta. Baru kemudian hari ini acara berlangsung di Solo. Oke. Ini hari terakhir ya. Oh, terakhir, dan juga nanti terakhir yang resepsi Iya, ya. resepsi malam. Iya, kan itu kan maksudnya kalau mau dilihat dari prosesi awal dari hari Jumat ya kalau nggak salah ya. Iya, betul. Hari Jumat sampai hari ini sebenarnya kan kita bisa melihat nih adat budaya dari Jawa sendiri. Dan kalau mau dilihat prosesinya itu lumayan banyak. Itu kira-kira kalau kan bisa dilihat bahwa biasanya kata tadi Mbak Mara bilang bahwa ada beberapa yang bisa secara singkat, ada juga sampai detailnya pun dilakukan prosesinya. Kalau mau dilihat kalau secara detail itu kira-kira ada berapa prosesi sih Mbak Mara? Kalau detail tadi yang seperti saya sampaikan ya, dari mulai memasang beli KTP, lalu tumbuhan gitu ya. Tumbuhan itu yang artinya tumbuh-tumbuhan ya, itu biasanya ada alang-alang, daun opo-opo, tebu ya. Lalu juga cengkir atau kelapa, cengkir gading ya, kelapa gading hingga pisang raja. Itu semua ada simbolisasinya. Ya, jadi kalau pisang raja itu kan kita tahu raja itu memiliki sifat yang bijaksana ya. Jadi harapannya ya pernikahan pun juga sebagai pemimpin keluarga dapat berjalan dengan baik dan bijaksana. Lalu juga dengan adanya tebu ya, orang bilang kalau tebu itu seperti kerentekin ya, kalbu. Jadi mantap dalam menikah gitu kan. Nah, lalu juga dengan
adanya cengkir gading yang diikat ya, itu bahwa kedua pengantin itu nantinya selalu terikat satu sama lain. Wow. Tapi tuduhan itu sendiri merupakan simbolisasi dari upaya untuk mendapatkan keturunan yang baik. Jadi pernikahan ini diharapkan mendapatkan atau menurunkan keturunan-keturunan yang baik. Dari kata tubuh atau tumbuh itu. Jadi setelah itu dilanjut dengan siraman. Nah, siraman itu juga banyak tahapannya. Wow. Setelah itu dengan midodareni. Lalu sampai ke akad nikah. Setelah akad nikah panggih. Nah, itu sebetulnya yang inti ya, biasanya diadakan di rumah keluarga perempuan. Oke, berarti sorry, aku potong sedikit. Berarti sebelum akad itu sudah ada prosesinya juga berarti ya, Iya, Mbak sudah Mara? ada prosesi-prosesi sebelumnya. Cuma memang kan kita tidak bisa memungkiri ya, pernikahan yang dengan sangat komplit pasti membutuhkan biaya yang juga jauh lebih besar ya. Iya, Dengan iya, kondisi iya. saat ini sebetulnya mereka bisa memikirkan pertimbangannya itu adalah satu ya biaya, kedua ringkesnya. Oke. Iya, keringkasan. Kadangkala banyak juga anak muda sekarang ya, zaman modern ini rata-rata aduh kayaknya kok repot ya, saya Ya. mau yang penting-penting saja begitu. Oke, berarti kita bisa lihat ya prosesinya lumayan banyak dan ini sebenarnya bisa mengenal juga ya budaya dari Jawa. Intinya seperti itu.